Assalamualaikum, hai foodies, welcome to my channel Odi Junior. Nah, hari ini saya lagi jalan-jalan pagi. Kebetulan ini di daerah kawasan tempat saya tinggal di Zaidi, perbatasan antara kota Mekah dan kota Jeddah. Ya, saya hari ini akan buat video gimana sih orang Saudi itu tinggal. Nah, mereka yang nggak punya rumah, mereka pasti ngontrak kan atau ngekos. Nah, saya akan kasih lihat ke kalian gimana sih kos-kosan yang ada di kota Mekah. So guys, lihat keseruannya, stay tune terus. Yang atau kontrakannya yang belum jadi. Sudah berapa tingkat ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Indonesia ini udah setara hotel bintang 3 ya. Tapi ini kos-kosan loh atau kontrakan. Jadi mereka itu sistemnya di dalam itu ada kamar-kamar lagi kayak gitu ya. Ada yang tipenya single, ada yang double, ada yang king size besar. Kayak macam-macam sih, ada yang bagus, ada yang biasa aja. Nah, ini juga yang belum jadi nih, kos-kosan kontrakannya. Nah, ini contoh yang kos-kosan atau kontrakannya biasa aja. Cuman 2 tingkat doang. Nah, ada juga yang lumayan bagus nih kalau menurut saya. Ini kayaknya lebih mahal dibandingin yang tadi ya. Warna-warna gedungnya itu dia lebih soft, lebih lembut, warnanya lebih ke krim. Dan jarang sekali saya lihat rumah mereka yang warnanya seperti di Indonesia warna merah atau kombinasi warna-warna yang mencolok, karena di sini memang benar-benar panas. Jadi kayaknya kalau panas kena sinar matahari apa ya, silau mata itu. Kalau masalah harga saya tuh kurang tahu ya harganya berapa sih satu kamarnya, yang pasti ya lumayan. Nah, saya ketemu ada kurmanya. Kurmanya nih enak, kayaknya enak deh. Kayaknya setiap rumah orang Saudi kalau saya lihat dia kayaknya ada kurma ya. Nih. Guys, kurmanya. Kayaknya nggak terawat dah. Ini udah matang sih ya, karena ini musim panas. Jadi kurma itu mudah banget matang kalau di musim panas. Ini di luar loh, bukan di dalam rumahnya. Jadi saya bisa pegang. Rumah orang Saudi yang rumah bener-bener rumah private-nya dia sama yang kontrakan. Nih, kalau kayak gini contohnya, ini rumah kontrakan. Tapi kalau dia rumah orang Saudi yang punya pribadi, dia pasti punya pagar tersendiri. Nah, kalau yang rumah kontrakan dia nggak ada pagarnya. Tapi kalau dia punya rumah sendiri, dia pasti ada pagarnya kayak gini dia. Oke, lanjut. Saya akan jalan-jalan terus. Nah, itu ada apartemen ya di atas gunung. Jadi Zaidi ini terutama di kota Mekah, jadi kalau saya perhatiin dia geografisnya lebih banyak gurun dan pegunungan batu. Nah, ini nih gunung batu sebenarnya, tapi mereka papas jadi perumahan, jadi apartemen bro. Ini kalau kita deketin tinggi banget loh. Aku pernah kesini dan ini bener-bener tinggi banget apartemennya. Jadi apartemennya dibangun di atas gunung batu. Kalau yang lainnya sih biasa ya. Oke, sebenarnya kalau saya lihat ini daerah ini baru berkembang sih Zaidi ini. Karena saya lihat dari kondisi perumahan-perumahannya masih banyak yang baru. Dan itu gunung. Nah, yang uniknya lagi di Arab Saudi ini, terutama di kota Mekah,
Jadi mereka ini kan tinggalnya ngontrak di di flat ya, di Imaroh kayak gini. Nah, mereka itu tidak menyediakan garasi di dalam gedung, tapi di luar parkirnya. Nah, ini nih parkirnya di luar. Dan alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada kehilangan mobil atau apa, nggak ada. Di sini aman banget. Jadi dia parkirnya di luar kayak gini aja, diletakin, udah aman. Kalau Indonesia kebayangkan di dalam garasi aja bisa hilang, tapi di sini enggak. Ya itu karena Mekah kota yang diberkahi ya, Insya Allah. Nah guys, saya itu sebenarnya di jalur ini tiap hari lewat, dan saya itu selalu ngelihat ini nih, sesuatu yang dibungkus oleh kain. Ini sebenarnya mobil sport, cuma saya nggak berani buka apa mereknya, karena ya orang Saudi ngeri, takut ya nanti disangka dibilang apa-apa. Bayangin coba mobil sport ini dia taruh di luar sampai debuan, tuh debuan. Saya nggak tahu nih mereknya apa, yang pasti kayaknya mantep jiwa ini kayaknya. Beda dengan di Indonesia ya, kalau saya lihat beberapa artis yang punya channel YouTube mereview bongkar rumah yang punya mobil di garasi, mobil mewahnya banyak kayak gitu kan, dikumpulin tapi nggak pernah dipakai. Bayangin orang Saudi punya mobil digeletakin aja. Ini mungkin selama saya hampir setahun di sini nggak pernah dipakai mobil ini, di luar aja sampai berdebu-debuan. Aneh ya. Nah guys, ada juga yang Imaroh, di atasnya itu jadi tempat tinggal, tapi di bawahnya jadi tempat usaha kayak di Indonesia ya, ruko ya, rumah toko. Tapi dia itu nggak kayak di Indonesia, maksudnya satu blok itu ada 3 tingkat misal, dia ambil 3 semua, tapi dia nggak. Kalau di sini cuma bawahnya aja, lantai 1 buat usaha, lantai 2 dan selanjutnya itu buat tempat tinggal. Dan terpisah antara toko sama tempat tinggal itu nggak disatukan oleh tangga kan. Kalau di Indonesia untuk menuju ke lantai 2 dia nggak, jadi dibedain. Ini karena dekat jalan raya, jadi dia ada untuk tempat jualan kayak gitu. Nah, di depan saya ini salah satu contoh rumah orang Arab ya, bukan kontrakan, karena lihat itu ada pagarnya, jadi ini rumah. Nah, rumah ini biasanya dihuni beberapa keluarga, jadi mereka punya sampai 10 sampai dengan 12 kamar satu rumah ini ya, banyak banget. Bukan kamar sih sebenarnya, dia ruang-ruangan yang punya kamar-kamar lagi kayak gitu. Jadi banyak banget. Jadi pembantu kita itu menurut saya kasihan banget ya. Kadang mereka harus kerja ekstra karena satu gedung ini, satu rumah ini ya keluarganya banyak, kamarnya juga banyak, jadi harus ekstra kerja keras. Nah guys, kerja di luar negeri itu sebenarnya pilihan ya, karena kerja di luar negeri itu nggak mudah, juga nggak semua senang ya, karena ya namanya aja di negara orang, beda budaya, beda suasana, karakternya. Apalagi di Arab Saudi ini kan karakter orang Arab kan tahu sendiri ya, keras wataknya. Jadi dia itu kan kalau ngomong itu keras, seolah-olah marah, padahal dia nggak marah, cuman kadang-kadang kita pikirnya dia marah tapi dia nggak marah sebenarnya. Nah, selain modal keterampilan, keahlian ketika kamu pengen kerja ke luar negeri, kamu juga harus siapin mental, karena penting banget ya. Kerja di mana aja di luar negeri harus butuh mental yang kuat. Apalagi kita orang rantauan yang jauh dari keluarga, jadi harus benar-benar kuat. Nah, itu aja mungkin liputan saya hari ini, karena udah sampai tempat kosan saya. Thank you ya udah ngikutin perjalanan saya
untuk nyari kontrakan dan gimana melihat kontrakan atau kos-kosan orang Saudi di kota Mekah. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share, juga kamu aktifin tombol notifikasinya agar kamu terus dapat mendapatkan video terupdate dari saya. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.